di Gorontalo yang kami sebut nama beliau Ibu Profesor Dr. Fenty Usman Pulhulawa SH Menhum. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Barita Simanjuntak SH.MH, Sifra. Salam hormat Pak. Salam sehat dari kami di Gorontalo. Terima kasih Ibu Dekan. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Hukum selaku pemrakarsa kegiatan kuliah umum pada hari ini beserta tim, teman-teman dosen Fakultas Hukum, dan yang teristimewa adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat terkenannya lah kita sama-sama hadir pada acara yang penting hari ini menurut saya, yang dilaksanakan secara virtual. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, salam saya dan juga teman-teman mewakili Fakultas Hukum kepada Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atas kesediaan bergabung bersama kami, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan teristimewa juga kepada adik-adik mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin masa depan Indonesia. Kegiatan kuliah hari ini penting menurut saya karena ketika kita bicara tentang persoalan hukum, banyak hal yang kita perlu diskusikan. Kita tidak hanya bicara soal undang-undang, kita bicara aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Hari ini fokus diskusi kita akan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan terkait dengan bagaimana peran Komisi Kejaksaan untuk menjaga etika dan martabat jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Topik ini sangat menarik. Oleh sebab itu, kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti secara penuh kegiatan ini mulai awal sampai selesai, saya harapkan. Pak Ketua Komisi, saya laporkan bahwa tadi waktu saya join itu jumlah mahasiswa yang bergabung sudah kurang lebih 360 mahasiswa dan juga dosen termasuk beberapa pimpinan di lingkungan. Kegiatan kita pada hari ini juga sebetulnya adalah lanjutan dari kerjasama yang telah dijalin oleh Universitas Negeri Gorontalo dan kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dalam bidang tridharma, dan kegiatan hari ini itu adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Selain itu, kuliah umum ini adalah di Fakultas Hukum. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih pada Pak Ketua Komisi Kejaksaan atas kesediaan untuk hadir, dan momen kali ini adalah momen yang langka karena Pak Ketua sendiri yang hadir untuk memberi materi kepada kita semua sebagai aktivis di dalam bidang ilmu hukum. Ada salam hormat dari Pak Rektor, Pak Ketua. Kami sekarang berada di Manado. Kebetulan kami ada kegiatan pembahasan rancangan revisi statuta dan organisasi tata kerja Universitas Negeri Gorontalo. Tidak banyak mendengarkan
kuliah dan juga adik-adik mahasiswa dari tadi ingin mendengarkan materi langsung dari Ketua Komisi Kejaksaan. Sekali lagi melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Ibu Wakil Dekan yang hadir, Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka kegiatan kuliah umum pada hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kuliah umum secara virtual dengan tema peran Komisi Kejaksaan untuk menjaga etika dan martabat jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembukaan kuliah umum secara virtual. Maka kita lanjutkan dengan kuliah umum. Dalam hal ini, moderator kita adalah Bapak Novendri Indilu SH.MH. Untuk itu, dengan hormat dipersilakan. Cek suara saya bisa terdengar dengan jelas? Saya bisa dengar. Bisa, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Barita Simanjuntak, Ibu Dekan, para Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen yang sempat hadir, adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya bangga, yang dibentuk dengan peraturan Presiden di tahun 2005 sebagai turunan atau sebagai peraturan yang sifatnya derivatif dari Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Komisi Kejaksaan adalah dalam itu dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan salah satu isu yang cukup strategis dan isu yang sering kali mengemuka dan hangat didiskusikan adalah penerapan restoratif justice, yang itu juga salah satu isu yang menjadi fokus dari Komisi dengan Pak Dr. Barita. Hari ini Alhamdulillah Ketua Komisi Kejaksaan langsung yang berkenan untuk memberikan materi, memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Ini merupakan satu kehormatan dan semoga kita bisa manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menggali informasi dan ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Komisi Kejaksaan. Dan sebagai informasi Pak Ketua Komisi Kejaksaan bahwa mahasiswa yang menjadi peserta kuliah umum ini adalah mahasiswa yang dari semester 2, 4, 6, dan ada juga yang semester 8. Dan untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, saya memohon kesediaan Pak dan mempersilahkan Pak Ketua Komisi Kejaksaan untuk dapat memaparkan atau menyampaikan kuliah umumnya, dan nanti akan dibantu oleh tim IT untuk menampilkan share screen PowerPoint-nya. Waktu dan tempat kami Ketua. Terima kasih Pak Ketua Jurusan Hukum, Pak Novendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Fenty Uluhulawa, Magister Hukum. Yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Yang kami hormati dan kita banggakan, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Pak Novendri M. Milu, para moderator, Ibu Bapak dosen, staf pegawai, dan seluruh mahasiswa yang berada di ruang virtual ini. Bersama dengan saya di sini juga hadir Komisioner Komisi Kejaksaan. Sini Pak, biar bisa dilihat. Ya, bersama-sama dengan saya ada Bapak Dr. Batara Ibnu Reza yang sama-sama dengan saya waktu menandatangani MOU. Pertama sekali kami mengapresiasi kegiatan dan undangan dari Fakultas Hukum, dari Ibu Dekan yang kita banggakan pada acara ini. Tidak saja karena ini, tetapi juga karena menurut kami Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo inisiatifnya luar biasa, prakarsanya, dan terus untuk menindaklanjuti apa yang kita sudah percakapkan beberapa waktu yang lalu. Hebat, terima kasih, langsung cepat menindaklanjuti sehingga kita punya keyakinan bahwa bentuk kerjasama yang bersinergi seperti ini akan kita bisa lanjutkan dalam tugas-tugas yang ada di komisi maupun tugas akademik secara bersinergi. Ibu Bapak dan semua yang berada di ruang virtual ini, kami juga mengapresiasi karena pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi kegiatan akademik di ruang virtual kita. Jadi tidak kurang makna ya dari pertemuan baik secara fisik maupun virtual melalui kuliah umum yang akan disampaikan ini. Dan itu kita semakin dimudahkan karena dari berbagai penjuru tanah air bisa terkoneksi dalam satu ruang akademik. Itu luar biasa, ternyata pandemi COVID ini tidak hanya membawa kesulitan, tetapi juga mendorong kita untuk mengatasi tantangan ini. Jadi ke depan pasti saja ya kinerja dan prestasi kualitas dari sebuah lembaga pendidikan tidak akan ada lagi lembaga pendidikan di pusat kota, di pusat negara, di pusat pemerintahan, atau di ujung sekali manapun. Tidak ada kendala SDM, tidak ada kendala duit, karena semua sudah disediakan. Dan kitalah yang memanfaatkan itu secara maksimal, serta melakukan adaptasi akademik baru terhadap pola-pola bagaimana melaksanakan kegiatan akademik di tengah pandemi COVID ini. Tentu itu akan membawa perubahan besar. Jadi new normal yang disebut dalam aktivitas sosial tidak hanya di ruang sosial itu, tetapi di ruang akademik. Akibat pandemi tentu akan lahir new normal itu melalui pendekatan penggunaan sarana IT yang lebih maksimal. Nah, itulah kata awal pengantar. Terima kasih untuk acara ini dan kita berharap Ibu Dekan karena ini ada di ruang virtual. Kapan saja, ya, bisa kita agendakan komisi kejaksaan, tidak hanya saya, komisioner yang lain juga nanti bisa bergantian memberikan kuliah karena di sini Pak Batara tadi ahli di bidang hukum humaniter, hukum hak asasi manusia, banyak sekali potensi yang dimiliki, yang saya kira itu bisa dimaksimalkan dengan fungsi dan tugas-tugas virtual ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Kepada saya diberikan topik mengenai peranan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
untuk menjaga etika dan martabat jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, ada beberapa kata kunci di situ yang saya kira perlu kita dalami, ya, karena substansi dari materi ini ada di kata kunci itu. Pertama, peranan komisi kejaksaan. Itu berarti peranan kelembagaan. Kemudian yang kedua adalah etika dan martabat jaksa. Yang ketiga adalah penegakan hukum di Indonesia. Nah, jadi secara kelembagaan komisi kejaksaannya disoroti dari peranannya. Dan yang kedua, kelembagaan itu salah satu tugasnya adalah menjaga etika dan martabat jaksa. Baru yang ketiga adalah dalam kerangka besar, yaitu penegakan hukum di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari perspektif teori, karena ini di ruangan akademik, maka apa yang dikatakan oleh Lawrence Brickman itu, ini sudah kita bahas setidak-tidaknya berkaitan dengan kelembagaannya, ya, peranan komisi kejaksaan, kelembagaannya komisi kejaksaan, lalu tugas fungsinya yaitu menjaga etika dan martabat jaksa. Berarti di situ ada percakapan mengenai struktur hukum kita dan penegakan hukum di Indonesia. Kalau bicara penegakan hukum di Indonesia, maka kedua hal yang sudah disebutkan di depan tadi akan juga dibicarakan, yaitu landasan normatifnya, apa yang sering kita sebut sebagai, ya, kita pinjam istilah itu sebagai kemudian penegakan hukum juga membicarakan mengenai struktur hukum yang tadi sudah disinggung. Selain komisi juga ada kejaksaan dan bagaimana masyarakat bersikap, apa yang didambakan masyarakat, yaitu etika dan martabat jaksa yang tinggi, dan bagaimana masyarakat bisa memberikan dukungan dan dorongan bagi terwujudnya etika dan martabat yang baik itu melalui peranan komisi. Nah, itulah saya kira aspek teori yang muncul di dalam pembahasan ini yang menjadi main teori dari apa yang akan kita bahas pada kuliah umum ini. Karena ini sifatnya adalah kuliah umum, tentu saja Bapak Ibu, dan ini di ruang akademik, saya akan lebih banyak mengupas masalah yang berkaitan dengan perspektif teori, perspektif penerapannya, dan khususnya bagaimana kita membangun institusi penegakan hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana kita, yaitu kejaksaan. Dan Fakultas Hukum, ya, Ibu Dekan, relevan ini dibicarakan di ruang akademik. Karena di ruang akademik lahir pemikiran-pemikiran cemerlang, cerdas, brilian untuk mendorong apakah peningkatan itu dilakukan melalui perubahan peraturan-peraturan, apakah perubahan berkaitan dengan struktur fungsi, ataukah mendorong turut serta berperan aktif agar masyarakat, ya, memiliki kepedulian yang tinggi, kepedulian yang positif, kepedulian yang proaktif untuk menjaga, ya, etika dan martabat penegakan hukum oleh kejaksaan yang ideal tadi. Di bagian kedua dari substansi kita ini, Bapak Ibu, seperti kita kan tidak masuk di tengah, tapi kita lihat dulu dari perspektif di bagian yang lebih hulu, yaitu kita melihat lahirnya Komisi Kejaksaan ini, ya, hampir berbarengan dengan lembaga-lembaga pengawas eksternal di lembaga penegak hukum. Ada di situ Komisi Kepolisian Nasional yang lahir dengan Undang-Undang Kepolisian, ada Komisi Judisial yang lahir dengan Undang-Undang Komisi Judisial. Nah, ketiga lembaga ini memiliki tugas kewenangan berkaitan dengan pengawasan lembaga penegak hukum yang diawasinya. Kompolnas kepada Kepolisian RI, Komisi Judisial ke Mahkamah Agung atau Peradilan, dan Komisi Kejaksaan kepada Kejaksaan. Nah, kemudian muncul belakangan
akibat keinginan masyarakat terhadap perlunya pengawasan, lahirlah Dewan Pengawas KPK untuk kelembagaan penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun keempat lembaga pengawas ini sama-sama tugasnya mengawasi, tetapi dari perspektif tugas dan kewenangan ada perbedaan-perbedaannya. Nah, namun tentu kita tidak membicarakan lebih jauh soal tugas masing-masing kelembagaan penegak hukum yang diawasi tadi, tapi kita fokus kepada peranan Komisi Kejaksaan di dalam menjaga etika dan martabat jaksa. Yang berikutnya Bapak Ibu, lahirnya Komisi Kejaksaan dan lembaga pengawas lain ini sebenarnya, ya kalau kita lihat tadi dari perspektif di mana teori hukum modern itu tidak lagi negara begitu dominan, ya, tetapi mendorong dominannya masyarakat untuk tidak saja berpartisipasi, tapi ikut terlibat memberikan dorongan, pengawasan pada kelembagaan penegak hukum. Kenapa demikian? Karena ya kalau kita mempelajari teori bernegara dulu, masyarakat menyerahkan sebagian kebebasannya untuk ya menguranginya supaya terjadi keseimbangan terhadap hak dan kewenangan atau kewajiban orang-orang lain. Sehingga untuk menata kelola, menyelenggarakan, maka terbentuklah negara. Jadi kita sebagai warga negara secara sadar memilih pilihan negara melalui alat-alat kelengkapannya, menyelenggarakan fungsi keamanan ketertiban yang dalam perkembangannya juga memiliki kewenangan yang tidak saja menjaga, tapi dalam rangka menjaga juga melakukan tindakan yang sifatnya represif, penindakan. Nah, jadi itu adalah pilihan sadar. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tidak semuanya baik, walaupun kita menginginkan ketertiban, kebaikan. Tetapi untuk melihat itu dari tujuan bernegara, maka dibentuklah kelembagaan negara yang tujuannya, dan ini juga kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana pertama sekali ya tujuan negara itu yang paling penting juga adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bagaimana penyelenggaraan perlindungan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia? Tentulah kita harus menyadari kebebasan yang ada pada setiap warga masyarakat kita secara sadar diserahkan kepada negara sebahagian untuk ditata kelola dan diselenggarakan, sehingga kebebasan itu tidak tanpa batas, tidak menjadi kebebasan yang anarkis, kebebasan yang absolut, tapi kebebasan yang diatur oleh sistem hukum. Jadi banyak dalam sejarah perspektif hukum kita, banyak sejarah di mana kedaulatan itu beraneka ragam. Ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum. Tapi pilihan dari bangsa yang demokratis, yang beradab, pada akhirnya penyelenggaraan sebahagian kebebasan warga negara kepada negara itu diatur dengan sistem hukum, diatur oleh aturan. Itulah sendi dari negara hukum. Semua bentuk intervensi kekuasaan, intervensi negara terhadap warganya harus dikelola dalam perspektif aturan, dalam perspektif hukum. Sebab di sanalah kebebasan itu terukur, dan di sanalah kebebasan yang diserahkan oleh sebagian warga masyarakat itu dilindungi, dijaga agar jangan terjadi abuse of power, kesewenang-wenangan, karena kita menyerahkan kebebasan sebagian untuk dikelola sesuai dengan tujuannya. Nah, ini yang harus kita lihat dari aspek filosofis, sehingga lahirnya kelembagaan pengawasan itu yang representasi keanggotaannya adalah mewakili kepentingan masyarakat, itu adalah bentuk-bentuk dari sumbangan ilmu hukum terhadap demokrasi, terhadap kebebasan, terhadap penyelenggaraan negara yang semakin baik. Jadi itu peranannya. Teori melihat bahwa
kebebasan yang diberikan kepada negara untuk mengatur tidak boleh di luar hukum. Maka kemudian akhir sistem hukum, akhir sistem peradilan pidana, tapi tidak cukup sampai di situ saja. Di dalam pelaksanaan kewenangan penegak hukum yang begitu besar, karena penegak hukum ini memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang merampas nyawa, ya, merampas kemerdekaan, bisa menahan dan bisa merampas harta benda. Maka ini harus dikelola. Tidak hanya peraturan, tapi awasi pelaksanaan kewenangan. Lord Acton mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Terjemahan bebasnya dalam implementasi yang kita katakan sekarang adalah kekuasaan itu selalu cenderung dari dalam dirinya untuk digunakan dalam tanda petik sewenang-wenang. Karena itu diperlukan pengawasan. Pengawasan itu diperlukan bukan untuk memperlemah sekali lagi pelaksanaan penyelenggaraan negara, tetapi justru memperkuat. Sebab di dalam sistem hukum pidana lah kalau kita lihat, negara dengan warga negara itu kedudukannya negara di atas pengendali publik, warga diatur. Dalam kedudukan yang demikian, tentu tidak mungkin warga masyarakat secara spontan bisa dalam tanda petik menentang atau melawan pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh negara. Karena itu dibangun sistem check and balances. Bagaimana masyarakat bisa secara langsung menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dialaminya melalui terlibatnya masyarakat dalam pengawasan, ya, tugas kewenangan penegak hukum di semua institusi penegak hukum. Maka itulah sebenarnya yang mendorong lahirnya lembaga-lembaga pengawas internal ini. Karena di semua kelembagaan penegak hukum itu ada pengawas internalnya. Komisi kejaksaan ada Jamwas, di kejaksaan ada Jamwas, di kepolisian ada inspektur pengawas umum, di hakim, ya, di Mahkamah Agung ada hakim agung pengawas. Tidak cukup internal, karena kalau internal itu seperti tadi masyarakat tidak bisa masuk ke dalam, terbentur oleh birokrasi kelembagaan itu, maka perlu dibentuk yang mewakili aspirasi masyarakat itu masuk untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Maka dibentuklah pengawasan eksternal. Jadi kewenangan yang begitu besar di semua penegak hukum ini diawasi berlapis. Diawasi oleh atasannya, diawasi oleh unit pengawasnya, bahkan diawasi oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga atau komisi yang dibentuk dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, sumbangan pemikiran ilmu hukum abad 21, apa yang kita kenal dengan postmodernisme hukum, yang memberikan catatan terhadap kelemahan dominannya negara, itu disempurnakan dengan penguatan negara melalui penguatan masyarakat. Peran serta partisipasi masyarakat tidak hanya di pinggir, tapi berada di pusat pelaksanaan tugas kewenangan, apalagi di kelembagaan penegak hukum tadi. Nah, secara sepotong-sepotong sebenarnya dalam sistem hukum yang ada di dunia ini, kalau kita kenal lah dulu ya, ada yang kita kenal dengan common law system, ada civil law system, ya ada Islamic law system, ya, kemudian ada customary law dengan segala macam itu, kita persingkat saja dulu. Di situ memiliki fungsi dan peranan bagaimana masyarakat mengikat dan berperanan dalam penegakan hukum. Ya, kalau misalnya dalam sistem common law kita lihat sistem peradilan pidananya, sistem juri, ya. Kemudian ada juri di situ, representasi masyarakat langsung hadir di ruang sidang pengadilan. Ya, hakimnya tunggal. Civil law system yang kita warisi sebagai tradisi hukum Eropa kontinental Belanda, partisipasi masyarakat itu, ya, kita bisa lihat bukan tidak ada, ya, melalui sistem pemeriksaan berlapis, hakim majelis, ya,
dan kemudian dalam perkembangannya common law dan civil law itu saling mempengaruhi. Di mana dalam sistem hukum kita sekarang, sistem peradilan pidana kita juga mengenal adanya dissenting opinion, nah kemudian adanya kelembagaan pengawas yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti komisi kejaksaan. Jadi poin pertama dari beberapa poin tadi, intinya yang penting kita ketahui adalah secara kelembagaan komisi kejaksaan ini lahir sebagai jawaban terhadap keinginan masyarakat, keinginan negara untuk mendorong partisipasi masyarakat mengawasi dirinya. Sebab yang diawasi di sini kejaksaan, yang diawasi di sini adalah negara. Negara membuka dirinya supaya masyarakat secara langsung bisa melakukan koreksi dengan membentuk lembaga-lembaga pengawas tadi. Jadi itu poin yang sangat penting ya dari perspektif teori supaya kita bisa mengetahui juga bahwa segala bentuk perubahan, segala bentuk penyempurnaan terhadap kelembagaan negara ini itu berasal dari kajian-kajian, dari teori-teori yang didaratkan oleh dunia akademis, sehingga penataan kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas dan bermakna itu akan bisa mendorong kualitas demokrasi, kebebasan, dan kualitas bernegara yang semakin baik. Tadi saya katakan inti dari postmodernisme hukum adalah memutar perspektif ya bagaimana masyarakat negara itu turut berperanan, tidak lagi dia sebagai objek, tetapi dia juga bisa menjadi subjek sekaligus bisa memainkan peranan pengawasan secara langsung dalam bentuk-bentuk yang diatur secara rapi dan secara sistematis. Itu di bagian pertama. Kemudian yang kedua, Komisi Kejaksaan ini kalau dari perspektif normatifnya ada diatur di dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 ya tentang kejaksaan pasal 38 ya untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi kejaksaan. Tugas Komisi Kejaksaan itu diatur oleh peraturan Presiden. Lahirlah peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011 yang menjabarkan tugas-tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan. Saya tidak membahas lebih lanjut karena ini sudah pernah kita bahas pada MOU yang kemarin, tetapi mau menjelaskan bahwa tema yang diangkat oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo mengenai peranan Komisi Kejaksaan untuk menjaga etika dan martabat jaksa ada dalam salah satu job description, salah satu tugas dari Komisi Kejaksaan yang ada di dalam Perpres 18 tahun 2011, yaitu melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik. Nah, jadi jelas di situ salah satu bagian dari tugas komisi mengawasi, memantau, menilai kinerja dan perilaku. Kinerja itu tentu berkaitan dengan ya bagaimana melaksanakan tugas kewenangannya, apakah masyarakat merasa terayomi, adakah hal-hal yang luar tugas kewenangan itu, dan kemudian dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dan kode etik. Nah, itu yang pertama yang saya kira perlu kita ketahui. Kemudian Bapak Ibu, negara hukum demokratis ini ya kalau kita ya dari banyak pandangan mengenai negara hukum, tetapi saya ambil saja dari perspektif teori ada 3 sendinya negara hukum. Pertama, supremasi hukum. Yang kedua adalah equality before the law. Dan ketiga adalah due process of law. Apabila ketiga sendi dari negara hukum ini terimplementasi, ya terimplementasi, artinya kalau terimplementasi dilaksanakan efektif dan efisien, berjalan secara konsisten, ya maka disinilah terjadi perlindungan hak asasi manusia, gitu. Ya, jadi tadi tidak hanya sekedar ada, oh ada
tugas kewenangan kejaksaan, ada peraturan presiden tentang tugas dan kewenangan komisi kejaksaan, ada. Ya, jadi tidak hanya ada, tapi bagaimana itu terimplementasi. Jadi bukan hanya lembaganya eksis, tapi juga hidup. Not just exist, but living. Sebab dalam perspektif negara hukum modern, dalam perspektif postmodernisme hukum, ya, efektivitas tugas kelembagaan itu tidak tergantung hanya pada aturan yang menunjukkan dia ada, tetapi dia harus living, harus hidup. Itu makanya Friedman menyempurnakan not just legal substance, tetapi juga legal structure, tapi juga jangan lupa legal culture. Ketiga subsistem hukum ini turut berperanan untuk menegakkan hukum yang progresif bagi masyarakat. Tidak hanya aturan, tetapi juga struktur hukumnya bagaimana, dan bagaimana masyarakat ya terlibat untuk melakukan fungsi-fungsi kontrol, bersikap supaya kebaikan tugas yang dilaksanakan dengan baik itu semakin maksimal, tetapi sikap masyarakat kolektif untuk menolak yang tidak baik. Nah, ini legal culture, inilah yang perlu selalu dikembangkan, dijaga dan ditumbuhkan, didialogkan, didorong oleh lembaga ini. Sebab yang bisa mempengaruhi culture terkait dengan sikap masyarakat itu adalah lembaga perguruan tinggi. Sebab perguruan tinggi tidak ada conflict of interest. Dia menyuarakan yang benar, menyuarakan yang logik, dan menyuarakan yang mungkin dilakukan. Itu perbedaan perguruan tinggi dengan yang bukan perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak ada pesan sponsor, katakan ya atas ya, tidak. Dia murni dari pemikiran, dari perspektif, dari pengetahuannya, membicarakan kebaikan bagi penegakan hukum, khususnya dalam perspektif kejaksaan atau komisi kejaksaan. Kembali ke yang saya katakan tadi, not just exist but living. Komisi kejaksaan tidak harus hanya ada landasan peraturan, tetapi juga harus hidup. Bagaimana hidupnya dia menjaga etika dan martabat. Bagaimana etika dan martabat itu dijaga? Nah, inilah ya nanti di bagian strateginya. Tetapi yang penting ya dari yang kita bicarakan di sini, kita melihat bahwa ya peran dan tugas-tugas komisi itu dilaksanakan dengan baik, itulah menunjukkan not just exist but living. Jadi itu kan sekarang kita juga mengenal istilah sosiologis ya, living law ya. Jadi kalau kata von Sapik ini, hukum itu tidak dibentuk, tidak dibuat, tapi hidup. Jadi apa artinya? Negara cuma menjustifikasi, melegitimasi apa yang hidup di masyarakat. Nah, ini kemudian berkembang dan dilihat ya apalagi di negara-negara Skandinavia ya, bahwa hukum yang ada dalam kenyataan di masyarakat itulah yang harus diangkat sebagai hukum yang hidup. Makanya penemuan hukum ya oleh sistem peradilan Amerika itu sangat penting. Judge makes law ya. Judge makes law apa artinya? Hakim melihat dari semua masalah dan membentuk hukum. Maka lahirlah doktrin apa yang kita kenal dengan preseden. Ya, hukum itu terbentuk dari case, dari kasus. Kalau kita melihat tugas dan peranan pembentukan hukum ada di parlemen, di DPR. Itu makanya hakim corong undang-undang yang sering kita dengar disampaikan. Tapi hakim corong undang-undang itu ya dia melaksanakan kedaulatan rakyat. Karena apa? Hakim tidak boleh berdiri di atas kursi pembentuk peraturan karena dia melaksanakan peraturan. Yang membuat peraturan siapa? Rakyat. Siapa rakyat? Dilembagakan dalam bentuk DPR kalau di dalam sistem hukum kita. DPR itu membentuk hukum dari mana? Nah, inilah sistemnya, modelnya yang harus bisa menunjukkan secara positif bahwa itu kebutuhan masyarakat. Makanya dalam sistem pembentukan peraturan kita mengenal public hearing, ya kita dengar pendapat. Kalau sistem itu jalan,
baik dalam sistem common law yang tadi terbentuk lewat putusan hakim, case law, ataupun yang kita lihat dalam statuta law, hukum oleh peraturan, itu sama-sama bisa berfungsi dan bekerja dengan baik kalau model, sistem, dan prosesnya itu memang betul-betul dilakukan dengan menempatkan masyarakat kepada sumber dari apa yang dilihat untuk dibuat dan dibentuk dalam peraturan-peraturan yang baik tadi. Nah, itu sedikit untuk catatan kaki kepada kita bagaimana bahwa sistem hukum ini tidak kaku ya, selalu mempengaruhi dan memiliki peranan yang masing-masing melengkapi. Ya, kita dipengaruhi oleh common law juga dipengaruhi oleh civil law, demikian juga ya sistem hukum kita yang lain. Ada sistem hukum adat kita, ya, tetapi sering kalau yang dibahas di perguruan tinggi, ya saya tidak tahu sekarang karena saya tidak intens setiap waktu lagi, tapi yang saya lihat sering yang kita bahas hukum adat kita itu bukan lagi living law, tetapi sudah menjadi sejarah hukum karena apa yang dibahas itu tidak lagi hidup, ya hanya cerita-cerita masa lalu. Nah itu ya. Padahal kalau kita lihat dalam perspektif customary law, di mana hukum adat itu dilihat sebagai apa yang terjadi secara sosiologis di masyarakat, opinion necessitatis dan longa constituendo itu dimasukkan ke dalam sistem hukum statuta kita, statuta law peraturan-peraturan, justru itu menunjukkan sebenarnya masyarakat membentuk hukum. Nah, jadi ini yang secara tidak sadar sebenarnya apa yang dilihat dalam perspektif modern, ya eksplorasinya, penemuan teorinya yang modern, tetapi prakteknya itu sudah terjadi di Indonesia. Ya, hukum adat tidak terbentuk oleh sebuah kekuasaan negara, tetapi lewat kekuasaan informal yang ada di dalam anggota masyarakat tersebut, yang secara sosioantropologi itu telah terjadi dalam sistem hukum kita sebelum kemerdekaan, dalam hukum adat yang terjadi dalam sekian banyak prakteknya. Jadi sekarang yang perlu dimaknai adalah bagaimana melihat adat kebiasaan di masyarakat itu dalam konteks demokrasi, dalam konteks hak asasi manusia, karena kita hidup di era itu sekarang, di peradaban itu sekarang, tidak lagi di era yang dulu. Nah, inilah sering kegagalan kita untuk memberi ruang atau habitat bagi hidupnya hukum yang baik, gotong royong, musyawarah mufakat yang tumbuh dari akar kultural kita. Termasuk penyelesaian tadi disinggung sengketa secara restoratif justice. Nanti kita akan bahas pada bagian berikut. Tapi yang paling penting di bagian kedua ini kita paham betul bahwa ya kelembagaan Komisi Kejaksaan ini ya tugas untuk menjaga etika dan martabat itu ya memerlukan ya, kerjasama sinergisitas dengan perguruan tinggi sebagai kelompok, sebagai lembaga yang hidup dan yang memberikan secara produktif pemikirannya dalam upaya ya membantu dan merepresentasikan keinginan masyarakat setempat, masyarakat di mana perguruan tinggi itu berada untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penegakan hukum. Nah, di bagian ketiga, Bapak Ibu, nah kalau kita membicarakan tentang etika dan martabat jaksa ini, sebenarnya tadi saya katakan selalu kalau hukum itu bicara apa landasan peraturannya. Di dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 16 2004 ada disebutkan. Lebih lanjut lagi secara detailnya juga di dalam kode perilaku, ya, aturan atau standar dari tugas profesi jaksa. Ya. Jadi itu bagaimana implementasinya. Nah kita bisa lihat, ya ini dulu. Ke yang lebih apa namanya ini lebih empiris ya. Bagaimana kenyataannya?
Kalau kita lihat penerimaan laporan pengaduan masyarakat, nah itu dulu ya. Kan tentu kita berangkat dari laporan pengaduan masyarakat. Karena apa? Bagaimana Komisi Kejaksaan melakukan dan menjaga etika dan martabat jaksa, tentu alat indikatornya yang pertama, apa laporan pengaduan masyarakat. Nah, laporan pengaduan masyarakat di situ ya kita bisa lihat selama tahun 2020 itu ada demikian angka-angkanya ya. Nah, kalau kita klasifikasi, kita lakukan klasterisasi terhadap laporan pengaduan masyarakat itu yang dilakukan oleh komisi ya, pemantauan. Slide berikut. Ya, pemantauan itu ada 40,35%, kemudian direkomendasikan untuk diminta klarifikasi 11,28%, lalu untuk ditindaklanjuti 31,81%, lalu meminta pelapor melengkapi data 5,81%, lalu diteruskan ke instansi lain, misalnya ke kepolisian atau ke peradilan, Mahkamah Agung 2,38%. Kita melakukan klarifikasi lapangan langsung 3,61%. Kemudian ada yang kita memang asik karena tidak dilengkapi standar laporan pengaduan yang memadai sehingga dapat kita tindak lanjuti. Jadi itu indikatornya. Menjaga etika dan martabat jaksa, indikatornya adalah lewat laporan pengaduan masyarakat. Itu yang pertama. Karena Komisi Kejaksaan itu wewenangnya adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa. Kalau bicara kinerja berarti tugas kewenangan bagaimana dilaksanakan. Kalau berbicara tentang perilaku berarti kode etik. Dasarnya apa? Undang-undang, peraturan, dan kode etik. Nah, dari sini masuk laporan yang tadi saya sebutkan pada slide yang berikutnya. Lalu bagaimana menjaganya? Kita lakukan monitoring pemantauan. Nah, caranya memonitoring, kita melakukan telaahan, kita mencari informasi dari berbagai sumber untuk memastikan ini laporan masyarakat bagaimana untuk ditindaklanjuti. Lalu kita rekomendasi klarifikasi. Klarifikasi artinya laporan yang itu benar tidak ini. Dari substansi peraturannya harusnya begini. Dilaporkan masyarakat seperti ini. Ada gap. Ada kontroversi. Kita minta penjelasan, klarifikasi. Nah, itulah yang dilakukan. Nah, kemudian untuk segera ditindaklanjuti. Ini laporan pengaduan masyarakat tentang kode etik perilaku dan pelaksanaan kinerja memiliki masalah. Nah, karena itu maka perlu ditindaklanjuti. Sebab Komisi Kejaksaan ini tugasnya, mekanisme kerjanya, dia tidak memiliki kewenangan penyidikan. Jadi kalau laporan masyarakat ada langsung melakukan pro-justisia, tidak bisa. Kita mendorong, menggedor, memastikan unit kerja pengawasan itu bekerja. Ini adalah laporan pengaduan masyarakat, kamu selesaikan. Kami sudah telaah begini. Kita beri waktu untuk diselesaikan dan dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan, sampaikan kepada pelapor. Kalau laporannya kita lihat belum memenuhi apa yang dilaporkan oleh pelapor dan menurut komisi masih belum cukup, kita minta lagi untuk disempurnakan. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka bentuk ya pengawasan kode etik dan perilaku ya itu menurut peraturan presiden kita sampaikan kepada presiden sebagai rekomendasi. Tetapi selama ini ya ini juga perubahan ya yang signifikan ya karena sekarang kan seperti tadi saya sebutkan dalam sistem negara hukum modern tidak saja hukum tapi administrasi negara modern, pengawasan itu tidak lagi dianggap sebagai bagian yang terpisah, yang steril, yang hanya melengkapi, tetapi sudah menjadi bagian penting. Coba kita lihat standar dari penilaian kinerja, ya manajemen
organisasi modern, organisasi bisnis sekalipun, perusahaan sekalipun, salah satu instrumen penelitian adalah controllingnya, pengawasannya. Jadi pengawasan itu tidak saja ya menindak, tetapi juga early warning system, mencegah, juga represif, ya, dan juga represif itu tujuannya agar tidak berulang. Maka coba Bapak Ibu lihat di semua kelembagaan, bukan hanya penegak hukum, ada desk anti fraud, ada pelaporan whistleblower di perusahaan-perusahaan. Nah, ya, jadi artinya pengawasan bukan lagi elemen pelengkap, tapi menentukan. Sekarang sebuah perusahaan bisnis, kalau GCG-nya tidak jalan, karena GCG itu juga dinilai terus, itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik, akibatnya anjlok nilai saham. Jadi ini sistem yang juga kita lihat dalam penegakan hukum berjalan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya apa yang disampaikan komisi sebagai tindak lanjut dari laporan pengaduan masyarakat ke kejaksaan itu selalu mendapat respon, ditanggapi. Kejaksaan dalam perspektif tugas komisi ini, kami menilai tidak ada lagi, ya, kalau secara general ya, tapi tentu bukan berarti sama sekali tidak ada. Tidak ada lagi keinginan melindungi yang salah atau membiarkan yang salah. Tentu yang kita harapkan zero tolerance terhadap pelanggaran. Mudah-mudahan itu bisa dicapai. Indikatornya salah satunya adalah semakin meluasnya unit kerja satuan kerja kejaksaan yang memperoleh predikat WBK, wilayah bebas korupsi, ya, dari Kemenpan RB yang melakukan asesmen, termasuk bagaimana kejaksaan menindaklanjuti laporan komisi, informasi komisi yang tadi saya sebutkan, monitoring, kemudian klarifikasi, kemudian segera dilakukan tindak lanjut. Bagaimana itu? Berapa lama? Kemudian semakin banyaknya tingkatan dari wilayah bebas korupsi, satuan kerja kejaksaan yang menerima wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Kedua indikator itulah oleh sistem birokrasi yang dibuat oleh PAN menjadi indikator apakah pelaksanaan kinerja, perilaku kode etik yang ada sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas kelembagaan, not just exist but living. Nah, itu semakin banyak dari waktu ke waktu, dan penilaian Kemenpan RB terhadap WBK, WBBM per Desember 2020, Komisi Kejaksaan turut menentukan, mengeses, mengkonfirmasi sebelum Kemenpan RB memberikan keputusan tentang layak tidaknya satuan kerja meroleh WBK dan WBBM. Jadi, nah, itu ukurannya. Sebab kita kan sekarang dalam sistem saintifik, ya, semuanya tidak hanya kualitatif tapi kuantitatifnya, ya, dalam perspektif administrasi dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik itu menjadi penting. Maka diukur semua pelaksanaan tugas kewenangan, pelaksanaan kode etik perilaku bagaimana. Pelanggaran mungkin selalu ada, tapi apa tindakan terhadap pelanggaran itu, seberapa berat dan konsekuensinya. Itulah yang didorong oleh komisi sehingga ya semuanya berada dalam sistem yang bisa mendorong semakin baiknya public trust, kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada institusi penegak hukum, kepada kejaksaan yang pada gilirannya akan selalu ya mendorong kepercayaan masyarakat kepada negara. Kalau masyarakat kepercayaannya tinggi kepada negara, ada pandemi, ada masalah, ada krisis, bisa dilewati. Kita berangkat dari krisis ekonomi tahun 98, 20 sekian tahun yang lalu, ya. Itu karena tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, maka sulit memulihkan. Tetapi kalau kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, kepada negara, maka krisis ini bisa dilewati. Dan salah satu indikator mendorong kepercayaan yang tinggi kepada negara adalah bagaimana negara menegakkan hukum yang adil kepada masyarakat. Dan bagaimana masyarakat merasa diayomi, dilindungi. Bahkan kalau dia memperoleh tindakan sewenang-wenang,
alat kelengkapan negara siap untuk menindak pelaku-pelaku oknum-oknum yang melakukannya, supaya terjadi ya penegakan hukum dalam sistem negara hukum kita yang semakin baik ke depan. Bagian akhir, Bapak Ibu, saya ambil dua contoh ya, ya bolehlah beberapa hal yang menunjukkan not just exist but living. Satu, kejaksaan telah menerapkan ketentuan mengenai menghindari bolak-balik perkara. Sebelumnya ini tidak berkaitan dengan laporan masyarakat ya, tetapi memperkuat kelembagaan dan pelaksanaan tugas kewenangan. Karena di sini satu yang sering dilaporkan oleh masyarakat, bolak-balik perkara. P19, P21 tidak jelas ukurannya, banyak kasus yang mengambang, banyak kasus yang tidak lagi kembali ketika jaksa memberi petunjuk, di mana gantungnya ini. Ya, padahal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu sudah harus dimulai dari proses penyidikan untuk perkara pidana atau khusus, penuntutan yang ada pra penuntutannya, dan peradilan. Satu yang dikeluhkan masyarakat bolak-balik perkara. Nah, kita mendorong untuk menghindari bolak-balik perkara ini harus berkoordinasi dan bersinergi. Kalau pidana umum penyidiknya polisi, penuntutnya jaksa, sehingga masyarakat dapat merasakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tadi. Kalau cukup bukti ya dari sebuah proses atau perkara, segera selesaikan. Kalau tidak cukup bukti, hentikan. Kejaksaan memegang asas dominus litis, bahwa kejaksaanlah yang menentukan dapat tidaknya satu perkara diajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan. Kejaksaan adalah check and balances dari penyidikan pidana umum. Tetapi jangan sampai ego sektoral jalan. Bolak-balik perkara tidak ada solusi. Maka langkah agar ini tidak terjadi atau bisa diatasi, bukan mau menghindarkan supaya begitu diajukan langsung disetujui, tidak. Tapi jaksa hadir dari sejak awal proses penyidikan yang dilakukan, sehingga sudah terjadi koordinasi. Kepolisian sebagai penyidik pidana umum dan kejaksaan sebagai penuntut pidana umum ini sama-sama negara, sama-sama penting, dan sama-sama punya peranan signifikan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang mengalami masalah hukum, dan caranya adalah melakukan koordinasi ya, karena sama-sama negara, sama-sama tujuannya untuk menegakkan hukum dan due process of law, equality before the law yang baik ya. Karena itu maka Jaksa Agung Muda Pidana Umum telah mengeluarkan, nah ini juga sebagai bahan bagi perguruan tinggi, surat edaran tentang petunjuk P19 pada tahap pra penuntutan dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Koordinasi. Jadi bukan satu kali dua kalinya, tetapi adalah koordinasi. Koordinasi itu penting supaya tidak saling bekerja dengan perspektif pikiran masing-masing. Jadi itu dibicarakan, diselesaikan, dan dikoordinasikan. Yang kedua, penerapan restoratif justice dalam penuntutan. Ya. Awal tahun Desember 2019, Komisi telah memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung agar kejaksaan mengoptimalkan peranan kewenangan dominus litis, khususnya pengendalian dan mengedepankan prinsip restoratif justice, menggunakan hati nurani, tujuannya memulihkan masyarakat, tujuannya memperbaiki, merehabilitasi, karena hukum kuno, tujuan pemidanaan membuat sengsara itu sudah berakhir, tujuan pidana pembalasan itu sudah berakhir, tetapi penderitaan dari korban tidak berakhir hanya dengan dipenjaranya para pelaku. Oleh karena itu, abad ke-21, perspektif hukum modern. Tugas hukum jangan hanya menindak, tapi pulihkan masyarakat. Lalu kemudian, masyarakat kecil. Banyak ini yang saya kuliah semester 1 di Fakultas Hukum, membuka wawasan saya, selalu diberikan contoh. Seorang ibu yang mencuri roti
untuk makan anaknya yang sudah tidak makan beberapa hari, apakah harus dipenjarakan? Sementara itu menunjukkan kegagalan dari negara untuk memberikan kehidupan bagi rakyatnya. Nah, itu contoh-contoh yang membuat kita kadang merasa apakah hukum itu sekadar menghukum ataukah juga harus punya kepedulian terhadap kenapa peristiwa pidana terjadi, apa yang melatar belakanginya, dan bukankah itu juga tanggung jawab sosial hukum untuk mendorong terbinanya, terwujudnya masyarakat yang sejahtera, yang sama-sama memiliki tingkat ketertiban yang baik. Ini contoh kecilnya. Lahirlah restoratif justice. Kalau perkaranya kecil, biayanya di bawah sekian juta, lalu bukan untuk tujuan merampok untuk kaya, maka ini bisa diselesaikan. Ada ruang dialog. Sistem hukum adat sudah mengenal prinsip penyelesaian lewat musyawarah. Bagaimana penegakan hukum bisa mengadopsi keluhuran budaya yang ada di masyarakat itu ke ruang-ruang penegakan hukum. Jadi penegakan hukum tidak hanya bermuara ke penjara. Nestapa itu tidak hanya memenjarakan orang, tapi hukuman sosial, pemulihan hak korban, perspektif kepada korban itu menjadi bagian penting. Kami mendorong itu. Sebab apa? Kinerja, perilaku banyak berada di wilayah ini. Jangan hanya orang karena ada duitnya, perkaranya tidak naik, bisa diselesaikan, tapi rakyat kecil yang tidak punya uang untuk pengacara sekalipun, akhirnya ini yang akan masuk penjara, walaupun dia hanya kasus Mbok Mina, kemudian kakek Samirin, kemudian penjual kapas. Bagaimana kita menjawab ini? Bagaimana kita bisa memberikan jawaban pada anak cucu kita kelak kalau referensi penegakan hukum yang ada sekarang ini diangkat sebagai bentuk kezoliman penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, inilah yang kita lihat harus diselesaikan. Negara harus hadir memberikan keadilan dan memulihkan situasi sosial masyarakat terjadi ke wilayah yang harmonis. Ya. Magis religius yang ada dalam sistem hukum adat itu dikembalikan dengan pola-pola pendekatan kultural yang bersumber dari nilai keagamaan yang benar dan nilai-nilai keluhuran masyarakat. Maka lahirlah ya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan prinsip restoratif. Lalu yang ketiga, kami juga merekomendasikan penyelesaian pelanggaran HAM berat tanggal 21 Januari 2020 dan tindak lanjutnya tanggal 30 Desember 2020. Jaksa Agung membentuk satuan tugas penuntasan pelanggaran HAM berat. Jadi ini adalah bagian dari sinergisitas. Kenapa perlu komisi? Supaya kejaksaan juga bisa melihat perspektif yang tidak bisa dia lihat karena dia ada di dalam. Komisi kejaksaan ini bisa merasakan denyut nadi para warga masyarakat yang meneriakkan masalah-masalah keadilan dan negara harus hadir di sana. Maka tugas dan peranan negara yang demikian bisa dilakukan oleh komisi dengan memberikan rekomendasi dan syukurlah kejaksaan juga responsif, kejaksaan juga pro kepada bagaimana menyelesaikan dan memenuhi harapan masyarakat itu dengan baik. Dan yang terakhir adalah kami juga meminta upaya dikurangi kegiatan seremonial, perayaan-perayaan yang tidak penting, ya, supaya kembali pada pelaksanaan tugas pokok. Nah, dengan melaksanakan tugas pokok itu maka tidak ada biaya-biaya di luar apa yang sudah dianggarkan oleh negara. Ini akan banyak mengurangi beban pembiayaan ekonomi tinggi terhadap pembiayaan yang tidak berkaitan dengan tugas pokoknya. Walaupun kami menyadari anggaran penanganan perkara di kejaksaan sangat rendah. Pada kesempatan lain kita bisa buat neracanya itu. Ya, yang paling rendah biaya penanganan perkara dari semua penegakan hukum yang ada adalah kejaksaan. Anggaran itu sering hanya disiapkan untuk 30 kasus, tapi kasusnya ada 100. Nah, jadi bagaimana itu? Ini juga adalah tugas-tugas berat kita ke depan. Semoga semakin baik karena kita tahu meminta kinerja berintegritas saja tanpa menyiapkan sarana yang memadai justru itu sama juga dengan menggantang asap. Mau bagaimana menyelesaikannya? Tetapi kita berkeyakinan kalau penegak hukum memiliki hati nurani, memiliki keberanian yang tinggi, ada komisi yang selalu mengawasi, maka bagaimana caranya melaksanakan tugas itu
tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang justru mengorbankan keadilan masyarakat. Dan yang paling akhir adalah kita mendorong agar penanganan perkara dilakukan secara transparan. Kenapa transparansi ini penting? Karena kita akan selalu menginginkan penegakan hukum berintegritas. Salah satu elemen penting dari integritas adalah transparansi. Bukti bahwa saya yakin Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ya melakukan proses pelaksanaan tugasnya berintegritas, buktinya apa? Buktinya adalah dalam semua layanan yang bersifat publik dilakukan secara transparan. Kalau ketika jaksa menangani perkara sejak awal sudah terpampang transparansi ini yang dilakukan perkara Anda di sini, Anda jadi tersangka karena ini, alat buktinya demikian, semua dibuka, disitulah kelihatan integritas. Sebab apa? Tanpa transparansi, kita harap yang menegakkan hukum itu malaikat yang tidak terpengaruh oleh faktor ABC. Tetapi selama manusia, dia memerlukan trust dan mengeksplornya kepada masyarakat dalam bentuk transparansi. Dengan transparansi, orang tidak perlu meragukan integritas. Dan integritas juga adalah salah satu elemen penting dari etika dan perilaku jabatan seorang jaksa. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada materi di pagi hari ini. Saya tutup dulu pemaparan dari saya. Karena ini kuliah umum, saya kira Pak Novendri tidak ada tanya jawab ya. Biasanya kan kuliah umum pemaparan, kalau kuliah itu atau bagaimana? Saya kembalikan dulu, terima kasih sekali lagi. Saya ikut aturan yang dibuat moderator, tapi mohon maaf karena waktu saya juga terbatas, mungkin bisa bagaimana teknisnya, sekitar 5 menit boleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi. Komisi Kejaksaan tidak bekerja dalam ruang hampa, tapi Komisi Kejaksaan punya keyakinan akan banyak yang kita bisa lakukan dengan hadirnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang akan bersinergi dengan Komisi Kejaksaan, mengawal proses penegakan hukum, kode etik dan perilaku jaksa berjalan dengan konsisten dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. kejaksaan. Saya kira materi yang tadi disampaikan cukup menarik dan tadi banyak perspektif yang disampaikan, sempat juga menyinggung dan menyampaikan terkait soal perspektif konstitusi, khususnya dalam konteks perlindungan warga negara, yang salah satu bentuk perlindungan itu dapat dilakukan dengan pengawasan dan menjamin penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian tadi juga banyak sekali perspektif teori yang disampaikan dan perspektif asas, dan di terakhir ditutup dengan perspektif terkait soal penerapan tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan. Betul yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Barita, Ketua Komisi Kejaksaan, kuliah umum ini menyambungkan antara perspektif teori dan perspektif praktis. Dan ini luar biasa, sangat menarik materi yang disampaikan, dan tentu dengan materi yang sangat menarik ini, ada pertanyaan yang muncul di benak dari para partisipan atau peserta kuliah umum pada pagi hari ini, tetapi sekali lagi karena keterbatasan waktu, mungkin juga kita akan batasi pertanyaan yang akan disampaikan. Satu orang dapat menyampaikan satu pertanyaan saja dan yang akan dibuka hanya 2 penanya. Jadi kami persilahkan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, bisa langsung raise hand atau langsung menyampaikan, langsung mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan 2 penanya dengan 2 pertanyaan. Saya Pak.
Ya, silakan. Silakan Iqmal. Saya Pak Fatur. Assalamualaikum Oh iya, warahmatullahi Fatur, silakan, Mas. Terkait dengan fungsi kejaksaan tersebut, maka jaksa tersebut juga disebut dengan dominus litis atau memiliki kewenangan absolut. Nah, tetapi memiliki kewenangan absolut tersebut, jaksa juga dapat menghentikan suatu penuntutan. Nah, pertanyaan saya, Pak, jika diberikan kewenangan kepada jaksa tersebut juga dapat memicu namanya suap menyuap kepada jaksa. Nah, sebagaimana yang terjadi juga kepada kasus tersebut kepada jaksa Pinangki. Nah, maka saya tanya kepada Bapak selaku Ketua Komisi Kejaksaan, hal apa saja langkah-langkah yang dilakukan ataupun untuk mencegah adanya kasus menyuap yang terjadi pada jaksa tersebut. Hanya itu, Pak. Ya, terima kasih Saudara Fatur, dan sebelum kami persilahkan Pak Ketua untuk merespon, kami persilahkan satu lagi penanya. Silakan. Ya, silakan Usman. Perkenalkan, nama saya Usman Rashid. Saya izin bertanya kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Barita, terkait dengan perkembangan saat ini. Halo. Baik. Terkait dengan perkembangan kasus-kasus saat ini, banyak kasus di Indonesia yang itu nyatanya berkaitan dengan pengkritikan terhadap pemerintah. Nah, ini ditarik pada kasus hukum ataupun pasal yang menjeratnya adalah salah satunya berada di Undang-Undang ITE. Nah, ketika hal itu terjadi dan sering terjadi, maka Coba nggak dengar. Unmute-nya. halo, kedengaran suara saya? Unmute kan berarti kan? Halo? Kurang dengar tadi apa pertanyaan dari Mas siapa tadi? Coba dari Mas siapa tadi? Usman Rashid, Pak. Halo, kedengaran suara saya? Iya, baik. Iya, baik. Berhubung bahwa dewasa ini banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan Pak Mas Usman nggak dengar, Mas. Halo, kedengaran suara saya, Pak Moderator? Pak Usman Rashid. Ya, silakan kedengaran. Saya tangkap. Suara. Ya, bisa kan Pak suara saya? Halo? Iya, kayaknya ada gangguan teknis Nggak dengar, Pak. sehingga Suaranya nggak masuk. ya, kemungkinan ada gangguan teknis dari perangkat Zoom Saudara Usman. Kami buka satu pertanyaan mungkin dari tadi ada yang raise hand yang peserta perempuan tadi. Disilahkan mungkin kalau ada dari perempuan. Silakan Matra. Halo, Pak. Halo, ya. Tadi saya Pak Usman Rashid saya nggak dengar Pak suaranya sama sekali. Boleh sampaikan inti pertanyaannya? Iya, pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Usman tadi itu Pak berkaitan dengan realitas bahwa banyak sekali kasus terkait soal
ITE, bagaimana penilaian dan pandangan dari Ketua Komisi Kejaksaan terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE yang itu banyak menjerat orang-orang yang menyampaikan pendapat digital maupun secara langsung gitu. Karena ini dalam konteks penegakan hukum juga bersinggungan erat kaitannya dengan kewenangan kejaksaan. Silahkan Ibu Matra kalau ada pertanyaan ini biar ada keterwakilan perempuan. Saya laki-laki, Pak. Oh, laki-laki, sorry, saya kira perempuan ini. Kalau ada perempuan yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk 2 penanya. Ya, cukupkan untuk penanya karena memang keterbatasan waktu. Silahkan Pak Ketua respon 2 pertanyaan tadi. Yang satu terkait soal upaya dan langkah yang dilakukan dalam pencegahan kasus suap terhadap Oke, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Novendri. Jadi yang pertama, hal-hal apa yang atau langkah-langkah apa yang dilakukan berkaitan dengan kasus penyuapan ya. Jadi sebenarnya pertama, aturan-aturan berkaitan dengan perbuatan tercela supaya tidak dilakukan itu sudah tidak hanya cukup banyak ya itu. Jadi kemudian yang kedua, pengawasannya juga sudah berlapis tuh. Makanya kalaupun ada yang melanggar, nah ini kan bisa ditelusurin di mana ini kelemahannya. Nah, jadi yang pertama pemetaan terhadap di mana itu masalahnya. Baru yang kedua, langkah yang paling cepat harus dilakukan adalah menindak pelakunya. Itu makanya Komisi Kejaksaan selalu mendorong kalau hal-hal yang melanggar hukum dilakukan oleh penegak hukum itu justru menjadi pemberat sebab dia tahu hukum dan sekaligus juga menyempurnakan sistem agar tidak terjadi oknum-oknum seperti yang tadi disebutkan itu leluasa dalam tanda petik mentransaksikan tugas kewenangannya. Ini harus diawasi berlapis. Nah, kemarin Jaksa Agung menyampaikan sekarang itu apabila ada anak buah melanggar, maka 2 tingkatan ke atas akan bertanggung jawab. Nah, selain itu, kami Komisi Kejaksaan juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, masyarakat dapat menilai bahwa soal oknum Jaksa P itu Komisi Kejaksaan yang terus mendorong dan akhirnya diproses, kemudian disidik, ditetapkan tersangka, ditahan, dan dijatuhi hukuman. Nah, jadi artinya dari perspektif peraturan itu sudah cukup. Langkah-langkah yang dilakukan adalah penindakannya. Sebab penindakan itu perlu selain untuk menegakkan hukum kepada aparat penegak hukum yang melanggar, juga akan menjadi contoh untuk tidak diikuti. Tidak ada untungnya mempertahankan oknum jaksa yang melanggar dan tidak ada ruginya mengamputasi oknum yang nakal. Kita butuh oknum atau kita butuh jaksa berintegritas untuk menegakkan hukum. Karena kewenangan jaksa itu besar. Karena kewenangannya besar, maka orang-orang punya integritas tinggi lah. Dan tentunya, ya, bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Kami membutuhkan informasi, dukungan, dan kerjasama dengan masyarakat, khususnya dengan perguruan tinggi. Maka itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu kita menandatangani MOU. Karena perguruan tinggi bisa menjadi mata dan telinga masyarakat untuk disampaikan ke kami. Supaya kita bisa menjaga harkat martabat jaksa kita yang baik, yang mengisi posisi-posisi strategis di kejaksaan. Itulah yang ditindak. Jadi dukungan dari mahasiswa perguruan tinggi akan juga membantu untuk memastikan cepat informasi itu sampai, cepat ditindak sehingga masyarakat ya tidak menjadi korban atau tidak ada lagi praktek-praktek yang tidak baik yang berjalan. Yang kedua, nah ini juga ya dari Pak Usman Rashid. Ini bagus pertanyaannya karena kemarin itu beberapa waktu yang lalu Menko Polhukam membentuk ya
untuk menangkap apa harapan masyarakat terhadap undang-undang ITE ini. Jadi kami ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota dari tim yang akan mengkaji apakah undang-undang ITE ini perlu direvisi atau tidak. Tentu saja pemerintah tidak berada dalam kapasitas ataukah merevisi atau tidak. Itu tergantung pada yang tadi saya katakan. Sekarang sudah berbalik. Tanyakan masyarakat, lihat apa selama ini kendala, lihat pelapor, lihat korbannya, tampung dari semua kepentingan, ada dari akademisi, ada dari pemerintah, ada dari perguruan tinggi, ada dari para aktivis, ada LSM, untuk terlibat bersama-sama, sebab ini masalah besar bangsa kita. Karena itu kita sekarang tim sedang bekerja untuk menampung apa harapan dan membuat pemetaannya sehingga jelas nanti bahwa keinginan untuk merevisi ataupun melakukan perubahan itu adalah untuk kepentingan kualitas kebebasan yang semakin baik. Jadi sekarang kan ada dikotomi pendapat di masyarakat. Ada yang menginginkan revisi, ada yang tidak menginginkan. Dua-duanya punya alasan yang rasional. Sebab kenapa? Kalau kita lihat dari perspektif peraturan ya, ini tolong dilihat secara terpisah, kita belum berada pada kesimpulan untuk tidak merubah atau merubah, tapi dari perspektif peraturan. Biasanya norma hukum itu terbentuk ada apa yang disebut dengan situasi di belakangnya. Karena hukum itu tidak berdiri sendiri, dia adalah kesepakatan normatif dari sebuah proses yang sudah berjalan. Kalau undang-undang ITE itu ya mengatur ya menghukum berat pelaku penyebaran berbagai informasi yang hoax atau pencemaran nama baik, kemudian memudahkan perbuatan itu dibuktikan, tentu saja pembuat undang-undang kita bisa menangkap maksudnya. Karena apa? Karena daya rusaknya sebuah informasi yang hoax, sebuah fitnah pencemaran nama baik, sebuah perbuatan yang ada di ruang digital, di ruang medsos, di ruang virtual, daya rusaknya itu luar biasa. Sekali saya di medsos atau di digital itu dicitrakan negatif, sulit merehabilitasinya, cepat bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Daya rusaknya sangat berat, karena itu resultantenya, keseimbangannya adalah hukum berat orang yang melakukan, buktikan itu secara mudah. Tujuan dari pembuat undang-undang di belakang ini tentu adalah agar jangan terjadi praktek begitu. Tetapi kontraproduktifnya adalah nanti hal-hal yang sederhana jadi masuk. Orang mau mempertahankan haknya, menyampaikan dia memperoleh layanan kesehatan yang tidak baik, dia sampaikan masuk. Baik Nuril yang justru korban menjadi tersangka. Nah, ini kan tidak boleh seperti ini, harus terukur. Jadi jangan sampai keinginan kita mempermudah, memperberat karena daya rusak dari informasi itu besar menjadi kontraproduktif karena ikut hal-hal lain. Nah, itulah tugas dari para ilmuwan hukum untuk dengan pemikirannya bisa mencapai dan membuat variabel yang seimbang agar hukum itu memang tegak kepada penjahat. Tapi orang yang memperjuangkan haknya, orang yang menjadi kepentingan itikat baiknya, yang baik itu harus dilindungi. Dan betul, Usman, ini harus kita perbaiki. Tetapi tentu saja karena pemerintah itu bukan yang menentukan, tapi harus menyerap aspirasi. Dan ini sedang berjalan sekarang. Mudah-mudahan itu bisa cepat sehingga kualitas ya media digital kita memang benar-benar media digital yang bersih, yang produktif, dan yang responsif untuk kebaikan. Jadi sarana digital kita bukan untuk negatif, bukan untuk sarana hoax, bukan untuk fitnah, penyebaran ujaran kebencian, tapi harus produktif pada tujuan kebaikan. Sehingga dengan demikian sarana digital ini mempercepat kita semakin maju, kita semakin beradab dan semakin berkualitas sarana sosial kita melalui digital. Begitu Pak Novendri yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengapresiasi dan kita bisa lanjutkan kuliah-kuliah umum seperti ini di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih
Pak Dr. Barita Simanjuntak selaku Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Pertama, saya menikmati betul Pak paparan materi dan jawaban tadi sangat mengalir dan ini menunjukkan dan mencerminkan Pak Dr. Barita, Pak Ketua merupakan sosok yang akademis karena memang luar biasa multiperspektif dan sangat memberikan nutrisi keilmuan bukan hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi kami dosen di Fakultas Hukum. Saya juga meyakini Pak Dr. Barita, teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini masih banyak sekali yang ingin bertanya, tetapi karena keterbatasan waktu, Pak Ketua harus segera menuju ke Kejaksaan Agung untuk mengikuti agenda berikutnya, maka tentu kita hargai itu dan kita akan cukupkan kuliah umum pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas perkenan Pak Ketua memberikan kuliah umum. Semoga ke depan kerjasama antara Fakultas Hukum dan Komisi Kejaksaan akan semakin baik dan semakin erat lagi di dalam bentuk-bentuk kegiatan lain, termasuk kuliah umum dan kegiatan yang lainnya. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih atas perkenannya dan dengan demikian maka kuliah umum pada pagi hari ini kita cukupkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Terima kasih Pak Kaprodi, saya tinggalkan ruang ini. Nanti tolong Pak Kaprodi berikan nomor kontak kita bisa bicarakan lebih lanjut tentang tugas-tugas. Siap Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih semua dan sukses Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Salam untuk Ibu Dekan dan semua jajaran dekanat serta rektorat. Salam sejahtera untuk kita, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sehat dan sukses selalu Pak Ketua.